Samsung Galaxy S8. Nah, abang kalau ditanya, abang masih mau pakai Samsung S8 nggak? Ya itu tergantung. Nah, sekarang kita lihat dari desainnya. Desainnya itu ya dengan layar 5,8 inci, ya sangat enak kalau digenggam. Dari genggamannya aja itu sangat nyaman, itu tidak membutuhkan tangan kita buat berusaha buat genggamnya itu, tapi cuma sangat bagus gitu, saat dipegang itu juga lembut gitu dengan desainnya yang halus di belakangnya. Ya mungkin ukurannya itu tidak terlalu lebar tapi juga tidak terlalu kecil. Nah, bagi yang belum tahu nih, di tahun 2021 ini tombol home pada smartphone ini juga tidak memakai tombol home. Ya berbeda kan dibandingkan dengan pendahulunya. Walau Samsung S8 tidak memiliki tombol-tombol lainnya, misalnya tombol kunci, power yang ada di sisi kanan, dia memiliki tombol Bixby di bawah tombol volume. Di sisi bawahnya smartphone ini, dia memiliki audio jack 3,5, ya dari dulu sih pakai 3,5, dan memakai dua SIM, yaitu kartu micro SD dan dua SIM lainnya. Nah, kita beralih ke bodi belakang. Samsung menghadirkan kamera utama lengkap dengan LED flash. Ya, sebenarnya sih banyak sih HP yang seperti itu. Cuma di tahun 2021 menyaingi HP-HP yang baru keluar itu sangat udah lumayan. Tapi yang membuat saya itu nggak suka itu kameranya itu disamain dengan sidik jarinya gitu. Jadi kalau saya menekan sidik jari itu ataukah kamera yang saya pegang atau sidik jarinya gitu. Tapi menurut saya itu sih nggak masalah, karena kalau udah biasa, udah makainya lama itu udah bisa bedain kamera dan sidik jarinya. Ya paling ya itu nggak masalah sih. Ya mungkin dengan sedikit meraba-raba ya. Ya jangan meraba yang lain, maksudnya itu ya meraba kameranya atau sidik jarinya. Memang sih dengan pendahulunya itu dulu kalau fingerprintnya itu di bawah dan notifikasi pun akan terbuka. Nah sekarang kita ke hardwarenya. Secara keseluruhan saat dipakai untuk pemakaian formal, Galaxy S8 ini bisa dibilang sangat cepat dan anti nge-lag. Ya selama saya pakai ini ada sih nge-lagnya, cuman ya nggak separah yang pendahulunya gitu ya, karena udah dengan hardwarenya yang udah di upgrade gitu. Nah, bagi kalian yang belum tahu, prosesor yang digunakan S8 ini yaitu Exynos 8895 dengan proses 10 nm dan diklaim sekelas dengan Snapdragon 835. Kebayang nggak di tahun 2017 itu Samsung udah mengeluarkan Snapdragon 835 loh. Nah, kalau buat dimainin dengan game-game seperti PUBG atau Infinite atau yang lain itu ya lumayan kan buat di tahun 2021 ini. Ya, tapi yang perlu kalian tahu juga, Snapdragon 835 itu juga nggak seperti di tahun 2021 yang sudah di-upgrade. Cuman itu bisa dicoba, saya udah pernah coba di HP S8 ini bermain game yang Mobile Legends itu bisa. Dan RAM Galaxy S8 ini juga didongkrak oleh 4 GB. Ya lumayan kan buat 4 GB itu buat sekelas HP yang dengan prosesornya Exynos 8895. Nah, HP yang saya miliki ini yaitu internalnya 64 GB. Dan itu sudah cukup lumayan bagi kita yang tidak terlalu entertain atau ya cuma sekedar foto-foto, ya 64 GB itu cukup. Apalagi nanti kalau ditambah dengan micro SD dengan hingga 256 GB itu sudah lumayan cukup. Ya bisa lah buat foto atau game atau ya buat kalian suka selfie yang ngabisin memorinya, video dan lain-lainnya. Nah, baik, kita lihat dengan performa baterainya. Tapi dengan saya lihat dengan performa baterai ini, sepertinya gamers atau ya yang suka game kayak yang kurang suka, karena ya 3000 mAh itu nggak cukup gitu. Mungkin itu cuma cukup 1 jam PUBG atau ya 2 jam lah, paling ya 2 jam ya sambil ngecas ya. Tapi kalian jangan juga ngecas sambil main gitu. Tapi tunggu dulu, walaupun 3000 mAh, S8 tidak perlu lama buat ngecasnya, cuma perlu 1 jam. Karena Galaxy S8 ini memiliki fitur pengisian daya yang sangat cepat. Ya, kalau kalian nunggu 1 jam ya itu cukup lumayan cepat kan? Ya, boleh lah gitu. Tapi adanya kurangnya juga gitu, walaupun S8 ini
cepat pengisiannya tapi cepat juga panasnya gitu. Cuma saya nggak tahu sih kalau di tahun itu karena tidak ada game-game yang terlalu berat ya panasnya itu standar lah gitu. Tapi kalau buat sekarang mungkin saya rasa itu panasnya pasti cepat. Nah ini nih yang kalian tunggu kan, nih melihat kameranya. Kalau kameranya bagus nggak ya? Ya saya bilang ini cukup bagus ya, karena Samsung dari dulu ya sangat mengandalkan kameranya. Nah Galaxy S8 ini hadir dengan resolusi 12 megapiksel, lumayan kan? Kayaknya kalian ini nggak sabar ya kalau buat yang biasa hobi selfie itu pasti mencari yang kamera depannya ya. Nah kalau buat kamera depannya saya yakin kalian nggak kecewa. Karena 18 megapiksel itu ya lumayan bisa kelihatan jerawatnya kalian. Nah ini dari fotonya yang saya ambil dari kamera belakangnya. Ya detail sih, cuman ya tapi dia udah fokus otomatis, udah pakai fokus otomatis. Dan ketika summer ya bagus, ketika lagi hujan juga bagus. Dan di malam hari pun, nah ini luar biasa loh. Ini Samsung nggak main-main dia buat kameranya. Di malam hari pun dengan sedikit cahaya dia juga detail gitu, lumayan gitu. Tapi tunggu dulu, kalian juga harus takjub lihat ini. Nah jadi kalau S8 ini kameranya juga udah ada filter loh. Nah kalau saya rasa itu filter itu awalnya itu di Oppo atau di iPhone ya. Nah Samsung ini di tahun 2016 dia juga udah mengeluarkan filter. Nah itu pasti lucu kan kalau kalian foto dengan filter ya. Tapi saya sih jarang makainya, ya nggak apalah kalau buat asik-asik kan. Nah dari kalian menggeser-geser layar ini ya cukup smooth dan itu ya lebih elegan gitu, dengan responsif ya, itu lebih bagus buat kalian untuk yang bekerja dengan S8 ini. Nah sekarang kita lihat dari fitur keamanannya. Nah Samsung Galaxy S8 ini dibekali dengan penindaian sidik jari dan mengamankan perangkat kalian. Ya kalau dengan sidik jari itu udah biasa, cuman di tahun 2016 itu mereka udah mengeluarkan dengan sidik jari. Di Samsung S8 ini kalian tinggal memilih keamanan kalian yang tergantung kalian suka, yaitu mungkin seperti swipe, pattern, pin atau password. Nah S8 ini juga dibekali dengan Face ID, nah dan fingerprint. Ya seperti di awal tadi, fingerprintnya itu terletak di bagian belakang kamera dan di face-nya, face unlock-nya di depan, sensor seperti HP-HP yang lainnya. Oh iya ketinggalan, nah Bixby. Nah siapa sih nggak tahu pengguna Samsung dengan Bixby? Bixby ini sama seperti kalau di iPhone itu Siri. Nah kalian bisa memanggilnya, bisa ajak bicara, itu kalian mau mengarahkan kalian mau apa, nanti Bixby akan merespon kalian gitu. Nah mungkin buat Bixby kalian bisa cari tahu lah di Google atau apanya, saya gak pernah juga memakainya gitu. Nah jadi dari kesimpulan ini Galaxy S8 menunjukkan kebangkitan Samsung setelah sempat gagal karena Galaxy Note 7 nya. Ya menurut saya di tahun 2021 ini sangat worth it sih, masih mau saya pakai gitu. Nah tapi kekurangannya ya itu aja. Kekurangannya itu ya pertama ya dari letak sidik jarinya yang mengganggu sangat, karena itu di samping kamera. Kadang kita salah pencet atau salah usap ya akhirnya nggak kebuka gitu. Nah ini satu lagi ya, kalian harus hati-hati karena material yang Samsung S8 bikin itu dari kaca dan itu sangat rapuh. Kalau itu bisa terjedot atau jatuh ya habis kalian. Karena Samsung selain counter atau center-centernya yang ada di Indonesia, itu yang orinya itu ya cukup lumayan lah. Mungkin bisa setengah dari harga HP-nya, atau ya kalian bisa lewat jalur belakang ya bisa murah gitu. Ya tapi kalau kalian hobi atau kalian memang suka dengan Samsung S8 itu nggak jadi masalah gitu, karena udah banyak sih kondom-kondom yang mengeluarkan Galaxy S8 ya. Ya kalian harus safety lah pokoknya. Nah kalau kelebihannya itu ya itu yang jelas ya, saya sangat suka dengan desainnya yang sangat bagus, karena tidak kalah dengan tahun 2021 ini dengan HP-HP lainnya.
Dan kedua itu Samsung sangat tidak ngelak karena ya Samsung 8 ini sudah dibekali dengan prosesor yang sangat bagus gitu. Dan satu lagi ya kameranya masih bisa dipakai di 2021 ini, masih bagus, masih bisa buat kerja kalian atau buat foto kalian atau buat selfie kalian. Dan ditambah lagi dengan Bixby ini ya seperti Siri tadi, atau di iPhone ada Siri. Nah, Bixby ini bisa memanfaatkan kalian untuk berselancar di Samsung. Saya rekomendasi sekali. Oke. Baik, mungkin ya itu aja ya, mungkin kelebihan dan kekurangannya ya saya memilih untuk tetap memakainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.